Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kusuma Wasisajati dengan NIM 2020 008070 dari kelas 5A2 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di sini saya akan menyampaikan sedikit mengenai bagaimana cara bersaing di era disrupsi. Nah, video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Disruptive Management. Sebelum masuk ke bagaimana cara menghadapi di era disruptif, di sini saya akan sedikit membahas mengenai apa itu era disrupsi. Era disrupsi adalah masa di mana terjadi inovasi dan perubahan secara masif. Perubahan tersebut terjadi secara fundamental hingga mengubah berbagai sistem dan tatanan ke cara yang baru. Nah, cara menghadapi persaingan di era disrupsi yang pertama adalah dengan cara tidak berhenti untuk berinovasi. Maksudnya adalah apabila kita memiliki suatu usaha, maka jangan pernah kita berhenti untuk berinovasi, dalam artian kita hanya stuck dengan produk kita saja. Maka kita harus selalu mengupdate sesuai dengan selera konsumen atau mengikuti pasaran yang ada. Nah, dengan cara seperti itu, maka kita dapat bersaing di era disrupsi. Nah, untuk cara yang kedua, yaitu kita juga harus memanfaatkan teknologi yang ada. Maksudnya adalah di era disrupsi ini kita itu dituntut untuk mampu menggunakan dan memanfaatkan teknologi yang ada. Seperti apabila kita memiliki suatu usaha itu, yang pertama memanfaatkan teknologi finansial atau financial technology. Nah, itu bisa dalam bentuk seperti di pembayaran. Nah, contohnya seperti QRIS atau penggunaan OVO atau penggunaan Dana, atau juga bisa penggunaan ShopeePay atau GoPay, itu juga bisa. Selain itu, mungkin kita juga bisa mendaftarkan produk kita itu di seperti GoFood, terus ShopeeFood, GrabFood. Nah, seperti itu agar lebih bisa mempermudahkan konsumen kita dalam menjangkau produk kita. Nah, untuk cara yang ketiga adalah jangan pernah kita merasa puas. Maksudnya adalah apabila kita memiliki suatu usaha dan usaha kita sudah berada di atas, jangan pernah kita merasa puas dengan usaha tersebut atau hasil tersebut. Nah, lebih baik apabila seperti itu, maka kita harus bisa lebih mengembangkan lagi usaha tersebut dan bisa menambah inovasi yang ada supaya kelak bisa bersaing dengan usaha-usaha yang lain di era disrupsi ini. Nah, untuk cara yang keempat adalah kita harus berani menanggung dan mengambil resiko. Maksudnya adalah kita harus berani melihat ke depan terkait peluang apa sih yang mungkin bisa kita manfaatkan di era disrupsi ini, dalam artian mungkin yang belum ada di kalangan yang lain. Nah, kita harus berani mengambil itu untuk mencobanya. Nah, siapa tahu dengan cara kita mencoba itu dapat membuat usaha kita semakin maju dan juga semakin sukses lagi. Nah, maka dari itu kita dituntut harus berani dan mampu untuk mengambil suatu resiko yang ada. Dan semisalkan kita belum pernah nih menerima suatu orderan dengan pesanan yang berbeda dari sebelumnya. Nah, kita harus berani mengambil pesanan tersebut supaya apa? Kelak
Mungkin dengan cara ini bisa mengembangkan bisnis kita agar kelak menjadi lebih maju lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga materi dari video tadi dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.